Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang draft CPUTB edisi tahun 2020, yaitu bab 3 tentang bangunan dan fasilitas. Pada draft CPUTB edisi tahun 2020 ini terdapat sejumlah perubahan penting pada bab mengenai bangunan dan fasilitas ini dibanding dengan CPUTB edisi sebelumnya, yaitu CPUTB edisi tahun 2011. Selain perubahan pada judul bab, di mana pada CPUTB edisi tahun 2011, pada bab 3 ini berjudul bangunan, fasilitas, dan peralatan. Sedangkan pada draft CPUTB edisi tahun 2020 ini, bab 3 ini diberi judul bangunan dan fasilitas saja. Sementara untuk peralatan menjadi bab tersendiri, yaitu pada bab 4. Selain perubahan judul bab, pada draft CPUTB edisi tahun 2020 ini juga terdapat sejumlah perubahan penting, termasuk diantaranya adalah klasifikasi ruangan yang digunakan dalam proses produksi obat tradisional. Nah, apa saja perubahan tersebut dan bagaimana pula dampaknya terhadap industri obat tradisional di Indonesia? Simak dan ikuti terus video ini hingga tuntas. Materi pada video ini dapat Anda unduh di link yang sudah saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gambar lonceng di sebelahnya setelah Anda menonton video ini, agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai industri farmasi maupun industri obat tradisional dari saya. Akhirnya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat menyaksikan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi mutu obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional adalah bangunan dan fasilitas yang digunakan dalam proses pembuatan obat tradisional itu sendiri. Selain faktor bahan yang digunakan, proses produksi dan pengawasan mutu, mesin dan peralatan, serta personalia yang terlibat dalam proses pembuatan obat tradisional. Sehingga dalam setiap edisi pedoman CPUTB yang diterbitkan oleh Badan POM, bab mengenai bangunan dan fasilitas ini selalu mendapatkan perhatian yang serius karena terkait langsung dengan mutu dari obat tradisional yang dihasilkan. CPUB mengatur dengan ketat syarat-syarat bangunan ini sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh industri obat tradisional. Sedangkan sarana produksi atau fasilitas yang diatur di CPUTB adalah tentang sistem tata udara atau air handling system dan sistem pengolahan air atau water system yang digunakan dalam proses produksi. Nah, dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini terdapat sejumlah perubahan penting bila kita bandingkan dengan CPUTB edisi tahun 2011 yang berlaku saat ini. Di mana pada CPUTB edisi tahun 2011 judul bab adalah bangunan, fasilitas, dan peralatan yang digunakan. Sedangkan pada draft CPUTB edisi tahun 2020 judul bab adalah bangunan, fasilitas saja, sedangkan peralatan masuk atau menjadi bab tersendiri, yaitu bab 4. Sedangkan di bab 4 CPUTB di tahun 2011 yang dulunya adalah tentang sanitasi dan hygiene, maka sanitasi masuk ke dalam bab personalia yang sudah kita bahas kemarin, dan hygiene masuk ke bab personalia, dan sanitasi menjadi subbab dalam bangunan termasuk pembersihan dan fasilitas bangunan ini. Nah, kemudian hal yang juga sangat penting, perubahan yang sangat penting dalam CPUTB 2020 ini adalah adanya acuan klasifikasi kelas kebersihan ruangan yang mengacu kepada ruang kelas E dalam pedoman CPUB edisi tahun 2018, di mana pada CPUTB edisi tahun 2011 acuan klasifikasi kebersihan ruangan ini tidak diatur. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat penting yang terjadi di dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini, yang merupakan salah satu dari perubahan penting selain dari semiot, kemudian bangunan, serta bab terbaru yaitu tentang validasi dan kualifikasi yang akan kita bahas nanti di beberapa episode mendatang.
Baiklah, kita akan coba pelajari satu persatu bagaimana persyaratan bangunan yang diatur di dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini. Seperti halnya pada pedoman CPUTB edisi tahun 2011, bangunan dan fasilitas untuk pembuatan obat tradisional ini harus kita memiliki desain, kemudian konstruksi dan letak yang memadai, serta disesuaikan kondisinya dan dirawat dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang secara benar. Tata letak dan desain ruangan juga harus dibuat sedemikian rupa untuk memperkecil risiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang, dan juga kesalahan yang lainnya, serta memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan terjadinya pencemaran silang, penumpukan debu atau kotoran, dan dampak lain yang dapat menurunkan kualitas dari produk atau mutu obat tradisional yang akan kita produksi. Dalam memilih lokasi bangunan industri obat tradisional, penting sekali untuk kita perhatikan beberapa aspek, yaitu diantaranya lokasi. Ya, kalau orang bisnis bilang yang paling penting untuk bisnis adalah lokasi, dan lokasi. Jadi ini adalah merupakan salah satu hal yang terpenting ya dalam menentukan lokasi bangunan ini menjadi persyaratan di dalam CPUTB edisi tahun 2020 ini, yaitu apakah ada sumber pencemaran yang berasal dari lingkungan, kemudian potensi pencemaran dari industri terhadap lingkungan di sekitarnya, dan sebagainya. Bangunan industri obat tradisional harus didirikan di daerah yang tidak ada sumber pencemaran, misalnya bekas timbunan sampah, bekas bahan kimia, dan sebagainya. Kemudian juga sumber pencemaran lainnya seperti debu industri, dan sebagainya, dan juga partikel pestisida. Dan apabila karena adanya perubahan struktur tanah atau perencanaan kota, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan yang sesuai agar pencemaran tersebut tidak mempengaruhi kualitas dari produk yang akan kita produksi di lokasi tadi. Nah, untuk itu bangunan industri obat tradisional harus memiliki perlindungan yang memadai terhadap berbagai macam pengaruh dari luar, seperti misalnya dari cuaca. Nah, untuk memberikan perlindungan terhadap cuaca, maka diberikan pada bangunan tadi dibuat cat tembok, yaitu cat yang tahan terhadap cuaca. Ya, jadi untuk melindungi bangunan tadi terhadap cuaca, maka diperlukan cat yang tahan terhadap cuaca. Kemudian pemasangan alat penyerap kelembapan udara baik secara pendinginan maupun secara penyerapan oleh bahan kimia yang higroskopis. Jadi ini adalah nanti beberapa diatur di dalam pengaturan tata udara. Kemudian juga perlu dilakukan perlindungan terhadap banjir, ya, karena ini adalah merupakan salah satu hal yang terpenting juga, persyaratan penting dalam bangunan yang diatur di dalam draft CPUTB di tahun 2020 ini. Nah, untuk mencegah banjir maka perlu bangunan tadi dibuat cukup tinggi terhadap permukaan air banjir, atau dibuat saluran air yang tepat guna sehingga tidak terjadi kebanjiran. Kemudian juga harus dijaga jangan sampai terjadi rembesan air melalui tanah. Nah, ini adalah misalnya dibuatkan pondasi bangunan yang tahan terhadap rembesan air sesuai dengan teknik bangunan yang berlaku. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk konstruksi bangunan ini perlu dijaga atau dilindungi terhadap serangga atau binatang pengerat. Jadi misalnya perlu ditambahkan saringan udara pada saluran pengendali, kemudian pemasangan kawat kasa atau tirai plastik, serta adanya program pengendalian hama atau pest control yang teratur, efektif, dan juga terdokumentasi sehingga bangunan yang kita gunakan terlindung dari serangga maupun binatang pengerat. Nah, sama seperti juga halnya dengan CPUTB sebelumnya, masalah bangunan dan tata letak ini mendapatkan perhatian yang sangat penting di dalam draft CPUTB di tahun 2020 ini. Ya. Desain dan sistem tata udara hendaklah memastikan bahwa yang pertama kompatibilitas dengan kegiatan pembuatan lain yang mungkin dilakukan di dalam fasilitas yang sama atau fasilitas yang berdampingan dengan proses produksi obat tradisional ini. Nah, misalnya apa? Misalnya selain memproduksi obat tradisional atau jamu atau fitofarmaka maupun obat-obat standar, misalnya industri obat tradisional tadi membuat pangan olahan misalnya. Nah, maka perlu dilakukan pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun terjadi saling mempengaruhi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian pencegahan area produksi dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas umum bagi personel dan bahan atau produk, atau sebagai tempat penyimpanan bahan atau produk lain
yang selain yang diproses. Jadi dalam membuat desain atau layout bangunan, maka penting sekali kita perhatikan bahwa area produksi tadi tidak dimanfaatkan sebagai area lalu lintas orang. Jadi riwah-riwi ke sana kemari atau bahkan mungkin melalui satu pintu ke pintu yang lain. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa sehingga ruang produksi tadi tidak dilewati atau menjadi lalu lintas bagi personel maupun dari barang. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan, pencemaran silang dan juga kesalahan lain, dan memudahkan pembersihan, sanitasi dan perawatan yang efektif untuk menghindarkan terjadinya pencemaran silang, pencemaran penumpukan debu maupun kotoran lain, dan dampak lain yang dapat menurunkan kualitas atau mutu dari obat tradisional yang kita produksi. Untuk beberapa obat tradisional yang berisiko, maka mungkin diperlukan fasilitas tersendiri, ya, dipersyaratkan. Kenapa? Karena risiko yang tidak dapat dikendalikan melalui secara memadai melalui pengoperasian dan tindakan secara teknis. Jadi ada beberapa produk obat tradisional yang berisiko tinggi, seperti misalnya obat-obat afrodisiak, misalnya yang mengandung pasak bumi, epimedium dan sebagainya. Maka perlu dipertimbangkan untuk membuat fasilitas yang tersendiri yang terpisah dengan obat-obat atau bahan-bahan lainnya. Kemudian berdasarkan dari data ilmiah dari evaluasi toksikologi tidak mendukung risiko yang dapat dikendalikan. Jadi apabila ada beberapa kajian toksikologi obat yang sangat beracun misalnya, ya, beberapa bahan dilarang oleh Badan POM, tetapi misalnya mendapatkan izin dari Badan POM dengan berbagai macam evaluasi, maka ini perlu dilakukan atau dipertimbangkan untuk fasilitas tersendiri. Kemudian batas residu relevan berdasarkan hasil evaluasi toksikologi tidak dapat ditentukan secara memuaskan dengan menggunakan metode analisis yang tervalidasi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan untuk membuat fasilitas yang terpisah dan tersendiri, yang terpisah dari bahan-bahan yang lainnya. Beberapa obat tradisional memang harus dibuat terpisah, ya, misalnya digunakan secara khusus. Nah, ini perlu dipertimbangkan hal seperti tadi. Nah, ini sangat tergantung dari kebijakan dari Badan POM. Kemudian tata letak produksi sebaiknya dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan kegiatan produksi dilakukan di area yang saling berhubungan, mengikuti urutan dari tahap produksi menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana alur produksi, ya, kemudian bahan tradisional apa saja yang kita produksi, jenisnya apa, sediaannya apa dan sebagainya. Kenapa? Digunakan untuk membuat layout tata letak ruang produksi ini. Dan pada saat merancang kita harus tahu kira-kira nanti kita akan memproduksi apa, bagaimana prosesnya, bagaimana urutannya dan sebagainya. Kenapa? Karena dalam proses pembuatan ini sangat tergantung dari urutan tadi. Ada yang disebut dengan principle of minimum distance atau principle of flow of process, di mana tata ruang tadi harus mengikuti urutan dari kelas tahapan produksi tadi. Kemudian juga harus diperhatikan untuk mencegah jangan sampai terjadi kesesakan dan ketidakteraturan yang dapat menyebabkan terjadinya mix up atau campur baur. Nah, ini juga sangat penting sekali dalam proses produksi obat tradisional, juga diperhatikan bagaimana ruangan tadi cukup lega atau cukup luas sehingga bisa mengatur peralatan, bahan dan sebagainya secara logis sesuai dengan urutan kegiatan, kemudian kelancaran arus kerja, komunikasi, sehingga tidak terjadi kesalahan maupun mix up tadi. Kemudian yang berikutnya adalah memungkinkan dilakukannya komunikasi dan pengawasan secara efektif oleh bagian pengawas, misalnya seperti supervisor dan sebagainya. Kemudian juga tidak diatur bagaimana proses pengawasan tadi bisa berlangsung dengan secara efektif. Jadi penting sekali untuk bagi kita sebelum merancang atau membuat desain dari tata letak, kita harus tahu bagaimana proses produksi dari bahan yang kita gunakan, ya. Misalnya secara sederhana dari simplisia yang bersih, dari bahan lain, kemudian dilakukan proses penimbangan. Setelah penimbangan dimasukkan dalam ruang staging atau bagai area staging, kemudian dilakukan proses pengolahan. Nah, tergantung ada banyak macam proses pengolahan, tergantung dari sediaannya, bisa pembuatan tablet, pembuatan pil, kapsul dan sebagainya.
maupun cairan obat dalam, cairan obat luar, tapel, parem, pilis, banyak sekali proses pengolahan di situ. Kemudian sebelum menjadi sediaan kita simpan di ruang produk antara, kemudian dilakukan proses pengolahan berikutnya sehingga menjadi bentuk sediaan. Nah, setelah menjadi bentuk sediaan, kita simpan di ruang produk ruahan. Nah, kemudian dilakukan proses pengemasan primer dan sehingga menjadi kemudian dilakukan proses pengemasan sekunder sehingga menjadi produk jadi yang siap untuk kita simpan di gudang, yang kemudian nanti pada saatnya kita lakukan proses pengiriman atau distribusi kepada konsumen. Nah, inilah proses produksi yang terjadi di industri obat tradisional, sehingga Anda harus tahu bagaimana proses ini secara utuh, ya, secara bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, sehingga pada saatnya Anda harus tahu bagaimana alur proses dari pembuatan tadi. Nah, jadi yang paling penting adalah ketahuilah ya urutan atau proses produksi tadi. Sebelum Anda membuat desain ruangan, maka Anda harus tahu bagaimana urut-urutan kerjanya, bagaimana prosesnya, sehingga kita bisa tahu akan menempatkan di mana ruangan-ruangan tadi kita akan bangun atau kita desain. Nah, ini adalah contoh bagaimana rantai pasokan dari obat bahan alam dari petani sampai ke pabrik, ya, dari petani, kemudian ada keringkan beberapa, kemudian disortir oleh petani sendiri, kemudian juga ada beberapa yang dari petani langsung ke pengepul, kemudian di gudang pengepul dilakukan proses sortir. Nah, dari sortir ini kemudian dilakukan proses pengangkutan, ya, beberapa proses pengangkutan kadang-kadang dari satu kota ke kota lain dan sebagainya sampai hingga ke gudang pabrik kita. Nah, ini adalah proses yang sangat panjang, ya, dari mulai petani sampai ke pabrik kita. Dan kita tahu bahwa hampir sebagian besar bahan yang digunakan sebagai bahan baku, bahan alam adalah berasal dari alam, ya. Berasal dari alam ini banyak sekali kandungan bakteri, kandungan mikroba dan sebagainya, yang tentunya membutuhkan proses penanganan yang jauh lebih rumit dibandingkan obat bahan dari bahan kimia yang biasanya sudah dalam bentuk yang sudah steril maupun yang benar-benar bersih. Nah, sehingga ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, ya, bagaimana proses rantai pasokan bahan ini sehingga kita tahu bagaimana melakukan penanganan secara baik. Jadi tidak benar, ya, tidak betul bahwa proses produksi obat tradisional ini sederhana, gampang, ya, mudah. Justru menurut saya jauh lebih rumit. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan bahan alam yang sangat sulit kita tebak bagaimana prosesnya, bagaimana kandungannya dan sebagainya. Tentunya ini memerlukan proses yang jauh lebih rumit dan jauh lebih harus berhati-hati agar obat tradisional yang kita buat menjadi betul-betul sudah terjamin khasiat, keamanan dan juga kualitasnya. Nah, ini adalah proses yang ada di industri obat tradisional, ya. Setelah tadi dilakukan proses pencucian, ya, kemudian masuk ke dalam gudang kita, maka kemudian dilakukan proses sortir lagi. Jadi kita perlu lakukan sortir ulang dari yang dipasok dari pengepul maupun dari petani tadi. Kemudian dilakukan hasil penimbangan hasil sortir, dilakukan proses pencucian dan juga kemudian disimpan di dalam gudang bahan baku obat tadi sebelum dilakukan proses produksi. Ya, di sini ada proses penimbangan dan sebagainya. Nah, untuk proses produksi nanti kita akan pelajari secara khusus di bab tentang produksi, bagaimana alurnya, bagaimana apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana apa yang perlu diperhatikan dan juga hal-hal yang penting dalam alur proses produksi dalam pembuatan obat tradisional ini. Nah, ini contoh saja beberapa produk, ada yang setelah dari bahan tadi ada yang diproses mengalami proses ekstraksi, ya. Seperti tadi kan nanti dalam proses pembuatan desain, jadi kita harus siapkan ruang untuk ekstraksi, baik ekstraksi awal maupun ekstraksi lanjutan, baik untuk proses ekstraksi cair maupun ekstraksi kental maupun ekstraksi kering. Jadi sangat tergantung dari proses pembuatan yang Anda gunakan. Jadi mungkin tidak sama antara satu industri dengan industri yang lain. Jadi tidak perlu dihafal, tergantung dari proses yang Anda gunakan. Apakah perlu menggunakan ekstraksi awal, apa tidak, atau perlu menggunakan ekstraksi akhir atau tidak dan sebagainya. Nah, dari ekstrak ini kemudian bisa menjadi cairan obat dalam, kemudian menjadi sediaan pil, sediaan tablet, kapsul dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh sediaan yang menggunakan proses lanjutan dari ekstraksi tadi. Atau misalnya bahan tadi langsung diserbuk, ya, kemudian menjadi
menjadi jamu serbuk. Jadi dari bahan tadi kemudian diramu atau diracik, kemudian digiling atau beberapa industri digiling dulu semua masing-masing bahan, baru kemudian diracik dan dicampur. Nah, menjadilah jamu serbuk yang sudah siap untuk diseduh dan untuk siap dikonsumsi. Jadi masing-masing produksi atau bahan ini memiliki alur yang berbeda sehingga membutuhkan ruangan yang berbeda dan semuanya memerlukan persyaratan yang berbeda. Nah, jadi industri obat tradisional tidak bisa dipaksakan seperti ini dan sebagainya, tapi masing-masing memiliki persyaratan yang tersendiri tergantung dari produk maupun jenis sediaan yang Anda produksi sendiri nantinya. Nah, jadi sekali lagi kita perlu sampaikan bahwa tergantung dalam proses pembuatan obat tradisional ini, untuk layout sangat tergantung dari jenis sediaan yang Anda produksi, kemudian seberapa luas, kemudian apakah ada bahan-bahan lain selain industri obat tradisional di situ, sehingga perlu disampaikan perlu disiapkan sejak dari awal bagaimana layout yang benar, bagaimana resikonya dan sebagainya. Nah, kemudian juga perlu disiapkan beberapa ruangan yang juga dipersyaratkan di dalam CPOTB seperti ruang untuk administrasi, penerimaan bahan, penyimpanan, kemudian gudang, tempat sortir, tempat pencucian, pengambilan sampel dan sebagainya. Jadi untuk membuat ruangan tadi diperlukan beberapa ruangan yang digunakan yang dipersyaratkan di dalam CPOTB. Nah, untuk ruangan ini yang perlu juga kita perhatikan adalah seperti ini ya, bagaimana ruangan tadi ya supaya tidak terjadi mix up, tidak terjadi tidak terjadi campur baur. Maka penting diperhatikan bagaimana alur barang maupun alur personel. Jadi ruangan untuk ruang produksi harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan kegiatan produksi dilakukan secara efektif dan efisien, mengikuti urutan dari tahapan produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan atau disebut dengan principle of flow of process. Jadi kalau Anda merasa sebagai orang atau personel, maka ikutilah flow of process dari manusia. Jadi masuk ruang produksi juga melalui ruang antara personel. Kalau Anda sebagai barang atau barang ya, kalau barang maupun bahan, maka juga harus mengikuti alur dari proses barang dan masuk melalui pintu antara barang. Jangan sampai ada personel yang masuk melalui pintu ruang antara atau sebaliknya, sehingga mungkin sebisa mungkin juga persinggungan antara orang dan barang tadi dibuat seminimal mungkin untuk mencegah terjadinya cross kontaminasi. Nah, ini adalah bagaimana contoh layout dari suatu industri obat tradisional ya. Ini contoh adalah cairan obat luar dan juga dari gudang di situ, bagaimana ruang pencucian, di mana ruang untuk simplisia dan sebagainya. Kemudian juga diatur pintu masuk atau ruang antara dari pintu barang maupun pintu masuk dari personel. Yang kalau bisa sebisa mungkin harus dibuat secara berseberangan atau tidak bersinggungan secara dari awal untuk mencegah terjadinya cross contamination. Nah, untuk bangunan sendiri beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh industri obat tradisional yang diatur di dalam CPOTB. Misalnya permukaan dinding, kemudian lantai dan langit-langit di dalam ruang produksi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya. Harus halus, bebas dari retakan dan sambungan yang terbuka, tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan untuk dilaksanakannya pembersihan dan bila perlu disinfeksi atau disterilkan ya, di pencuci hamaan secara mudah dan efektif. Kemudian juga yang penting adalah konstruksi lantai di area pengolahan harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa kedap terhadap rembesan. Jadi kalau ada cairan di situ tidak merembes, ya, tidak masuk ke dalam lantainya. Kemudian permukaan harus rata dan memungkinkan dilakukan pembersihan secara cepat dan efisien bila terjadi tumpahan bahan yang digunakan dalam proses produksi tadi. Nah, kemudian juga sudut antara dinding dan lantai harus dibuat melengkung yang disebut dengan hospital shape. Jadi untuk memudahkan proses pembersihan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan ya supaya tadi tidak merembes, maka lantainya dibuat dari bahan epoksi. Ini contoh saja ya. Anda bisa menggunakan ubin, bisa menggunakan keramik, silahkan. Asalkan lantai tadi mudah dibersihkan, jadi tidak ada persyaratan harus menggunakan epoksi, tidak ada. Syaratnya adalah halus,
bebas retak dan sambungan yang terbuka, tidak melepaskan partikulat, serta mudah melaksanakan pembersihan. Anda mau pakai epoksi silahkan, mau pakai keramik silahkan, mau pakai menggunakan selain keramik ada yang menggunakan marmer silahkan ya. Jadi silahkan Anda menggunakan berbagai macam material. Yang penting adalah halus, bebas retak, bebas sambungan terbuka, tidak melepaskan partikulat, serta memungkinkan dapat dilakukan pembersihan secara cepat. Kemudian dinding bata, ya ini juga sama ya. Syaratnya adalah diplester halus dan dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Atau kalau Anda memiliki dana lebih, Anda bisa menggunakan sandwich panel yang dilengkapi dengan powder coating sehingga memudahkan untuk dilakukan proses pembersihan. Kemudian yang juga penting diperhatikan adalah pipa, fitting lampu, dan titik ventilasi serta instalasi lain hendaklah didesain dan dirancang sedemikian rupa untuk menghindarkan pembentukan ceruk yang sulit untuk dibersihkan. Kemudian untuk kepentingan pemeliharaan maka sedapat mungkin untuk masang lampu dan sebagainya ini dapat diakses dari luar area produksi. Jadi untuk lampu maupun bola lampu jika kita masih misalnya lampunya mati, kemudian kita ganti lampu maka kita ganti dari atas plafon. Jadi kita tidak boleh ganti lampu dari ruang produksi ya, tahu masuk sini bagian teknik tahu bapak lampu mau ganti lampu Pak. Jadi kemudian ini diobeng, dikeluarin, akhirnya apa yang keluar ada rontokan semua, kotoran semua di situ. Nah, sehingga perlu dijaga jangan sampai terjadi pencemaran tadi yang berasal dari pemeliharaan bahan-bahan tadi. Sehingga kalau kita mau ganti lampu harus naik ke dalam plafon sini baru diganti di atas plafon. Sehingga akses terhadap pemeliharaan ini sedapat mungkin berasal dari ruang area produksi. Kemudian pipa yang digunakan untuk berbagai macam, misalnya untuk air, untuk untuk kabel dan sebagainya, maka harus terpasang di dalam ruangan, tidak boleh menempel pada dinding ya, seperti ini tidak boleh menempel pada dinding, tidak digantungkan dengan menggunakan siku penyangga dan diberikan jarak yang cukup dari dinding untuk memudahkan pemeliharaan secara menyeluruh. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah merupakan contoh ruangan untuk di ruang produksi ya, lantainya menggunakan epoksi dengan minimal ketebalan 2 mm dengan secara self leveling sehingga ini rata, tidak menggenang dan sebagainya. Kemudian plafon menggunakan gypsum yang dilapis dengan cat poliakrilik atau menggunakan poliuretan. Kemudian cat dinding dengan menggunakan cat epoksi atau menggunakan poliuretan sehingga memudahkan untuk dibersihkan, ya tidak ngelotok dan sebagainya. Kemudian lampu berasal di atas plafon dan ini adalah penutup lampunya, bola lampunya dan sebagainya. Jika terjadi kerusakan pada lampu maka kita bisa ganti dari atas plafon dan tidak melalui dari ruang produksi ini. Ini adalah hal yang diatur, desain bangunan yang diatur di dalam CPUTB edisi tahun 2011 maupun draft CPUTB edisi tahun 2020. Nah, kemudian juga yang penting kita perhatikan adalah persyaratan kelas kebersihan ya. Ini yang menjadi sorotan penting di dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini. Ada beberapa perubahan persyaratan yang perlu kita perhatikan yang dulunya tidak diatur dalam CPUTB edisi tahun 2011 tetapi diatur di dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ini. Nah, di dalam CPUTB edisi tahun 2011 maupun CPUTB edisi tahun 2020, maka area kebersihan untuk obat tradisional ini diatur berdasarkan dari jenis pembuatan obat tradisional yang kita produksi. Nah, pedoman pembuatan ini berlaku pada proses yang berwarna abu-abu ini ya. Jadi seperti tadi kan sudah kita sebutkan bagaimana urutan proses dari mulai petani, pengepul, kemudian sortir, kemudian pencuci dan sebagainya. Nah, di dalam CPUTB ini diatur sejak tahapan mana pedoman CPUTB ini berlaku. Nah, misalnya apa? Misalnya untuk obat tradisional yang berawal dari hewan ya, misalnya dari berbagai macam obat tradisional yang berasal dari hewan kering misalnya. Nah, maka CPUTB ini berlaku mulai dari pemasukan bahan awal obat tradisional tadi ke dalam proses. Sedangkan proses pengumpulan organ, cairan maupun jaringan, ya misalnya cacing gitu ya, cacing tanah dan sebagainya itu kan berasal dari hewan. Nah, kemudian pemotongan, pencampuran maupun proses awal ini tidak berlaku pedoman CPUTB ini. Nah, sedangkan pedoman CPUTB ini berlaku mulai dari pemasukan bahan awal ke dalam proses, kemudian ekstraksi lanjutan, pengolahan maupun pengemasan primer serta pengemasan sekunder. Ini yang diatur di dalam pedoman CPUTB.
Sedangkan untuk obat tradisional yang diekstraksi dari tanaman, maka proses pengumpulan tanaman, pemotongan, pengirisan maupun ekstraksi awal ini tidak diatur di dalam CPOTB. Sedangkan yang diatur adalah proses pemasukan bahan awal obat tradisional ke dalam proses, ekstraksi lanjutan, pengolahan dan pengemasan primer serta pengemasan sekunder. Ini adalah hal-hal yang diatur di dalam CPOTB. Sedangkan obat tradisional yang berasal dari herbal hasil ekstrak dan digunakan sebagai bahan awal obat tradisional, maka proses pengumpulan tanaman, pemotongan, dan pengirisan dan ekstraksi bahan awal ini tidak ikut dalam pedoman CPOTB ini. Yang diatur apa? Yang diatur adalah ekstraksi lanjutan, pengemasan dan pengolahan primer serta pengemasan sekundernya. Ini yang diatur di dalam CPOTB ini. Nah, kemudian untuk bahan yang berasal dari obat tradisional yang mengandung potongan atau irisan atau serbuk herbal, ini yang sering digunakan sebagai jamu serbuk, ya. Maka proses pengumpulan tanaman dan atau penanaman dan panen tidak diatur di dalam CPOTB. Yang diatur apa? Adalah pemotongannya, ya, atau penggilingannya atau penyerbukannya atau pengirisannya yang diatur. Kemudian pengolahan dan pengemasan primernya, kemudian dan juga pengemasan sekunder. Ini yang diatur di dalam pedoman CPOTB ini. Sedangkan obat tradisional yang berasal dari bahan awal segar dan bersih, ya, jadi masuk ke dalam pabrik kita dalam kondisi segar dan bersih, maka proses pengumpulan tanaman dan juga penanaman serta panen dan pencucian ini tidak diatur. Yang diatur apa? Yang diatur adalah pemotongan, pengirisannya, pengolahan dan pengemasan primer dan juga pengemasan sekunder yang diatur di dalam pedoman CPOTB ini. Nah, jadi sangat tergantung dari proses yang kita gunakan. Dari situ ya bagaimana CPOTB ini berlaku, dari mulai kapan diberlakukannya. Nah, sehingga tidak ada dispute antara Badan POM, ya, inspektur Badan POM dengan kita, karena kita tahu pedoman ini mulai dari mana. Tergantung apa? Tergantung dari bahan yang kita gunakan, tergantung dari proses yang kita gunakan, tergantung dari sediaan yang kita produksi di industri obat tradisional kita sendiri. Nah, seperti juga halnya dengan di CPOB, maka di CPOTB juga diatur kelas kebersihan ruangan, disesuaikan dengan proses kegiatan yang dilakukan di dalam industri obat tradisional tadi. Kalau di industri obat modern atau di CPOB kita kenal ruang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, kelas G, ya, gitu ya. Maka di CPOTB dikenal sebagai ruang kelas 1A dan 1B. Ini digunakan untuk proses pengambilan sampel, proses penimbangan, proses pencampuran, proses pengolahan, proses pengisian, dan proses pengemasan primer. Maka dilakukan di ruang kelas kelas 1A atau kelas 1B, tergantung dari sediaan atau bahan yang kita produksi tadi. Kemudian untuk kelas berikutnya ada kelas 2, sehingga di kelas 1A atau kelas 1B ini diberikan ruang antara. Jadi untuk membatasi ruang kelas 1A dengan kelas 2, maka di situ ada ruang antara. Nah, ruang kelas 2 ini digunakan untuk proses pengemasan sekunder, yang kalau di CPOB disebut dengan ruang kelas F. Jadi kalau di CPOB disebut dengan ruang kelas F, maka di CPOTB disebut dengan ruang kelas 2 yang digunakan untuk proses pengemasan sekunder. Nah, untuk pengemasan sekunder ini untuk berhubungan dengan udara luar, maka ada ruang antara di situ antara kelas 2 dengan kelas 3. Kelas 3 ini digunakan untuk proses atau tempat untuk gudang, untuk laboratorium, kantin, workshop dan sebagainya. Yang kalau di CPOB dikenal dengan ruang kelas G. Ya, jadi kalau di CPOB kita kenal ruang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, dan kelas G, maka di CPOTB kita kenal dengan ruang kelas 1A atau 1B, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Tergantung dari proses yang kita gunakan. Nah, di CPOB edisi tahun 2011 dan juga draft CPOTB edisi tahun 2020 diatur bahwa ruang kelas 1A ini digunakan untuk proses ekstraksi lanjutan, pengolahan sediaan oral termasuk di situ tablet dan kapsul, kemudian serbuk berisiko tinggi seperti misalnya obat-obat afrodisiak, misalnya pasak bumi, ginseng, epimedium dan sebagainya. Kemudian untuk sediaan untuk menangani luka yang terbuka. Jadi meskipun cairan obat luar, tetapi kalau digunakan untuk luka terbuka maka harus menggunakan ruang kelas kebersihan yang kelas 1A ini. Kemudian di ruang kelas 1B digunakan untuk proses pengolahan selain yang tercantum di dalam tabel 1A, ya, misalnya padat oral yaitu jamu serbuk, jamu seduh, ya.
Kemudian untuk pembuatan pil yang di bundur-bundur itu ya, yang apa namanya hitam bundur-bundur itu adalah kesediaan pil. Kemudian cairan obat luar, ini juga digunakan ruang kelas kebersihan kelas 1B dan sediaan setengah padat. Nah ini adalah proses produksi di mana digunakan ruang kelas 1B. Ya. Persyaratannya adalah seperti ini ya, yang diatur di dalam CPOTB edisi tahun 2011. Nah ini CPOTB 2012 ya. Kemudian ruang kelas 2, ini kelas kebersihan kelas 2 digunakan untuk ekstraksi awal dan proses pengemasan sekunder. Sedangkan kelas kebersihan ruang kebersihan kelas 3 digunakan untuk gudang, penyiapan bahan awal dan juga untuk laboratorium. Nah, ini adalah persyaratan rekomendasi sistem tata udara untuk kelas kebersihan kelas 1A, 1B, kelas 2 dan kelas 3. Nah, seperti terlihat di dalam di sini ya, bagian digunakan masing-masing ada persyaratannya, di situ ada suhunya 20-27 derajat Celcius, kemudian kelembapan nisbi atau RH untuk kurang dari 70 untuk yang non effervescent, kemudian untuk effervescent kurang dari 40 dan kapsul lunak kurang dari 40%. Kemudian sistem saringan udara, ini industri boleh menetapkan sendiri. Kemudian pertempuran udaranya minimal 5 kali dan terjadi perbedaan tekanan udara yang positif terhadap udara yang lebih rendah. Ini untuk yang kelas 1A. Sedangkan 1B yang diatur hanya suhu dan kelembapannya saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah CPOB 2011 ini maka yang diatur tata udaranya adalah yang kelas 1A. Sedangkan 1B ya tadi kan hanya disyaratkan hanya suhunya saja. Jadi asalkan suhunya memenuhi persyaratan, kenapa? Karena kelembapan nisbinya tidak diatur, kemudian efisiensinya juga tidak diatur, ini hanya untuk sediaan padat oral, maka perlu dilengkapi dengan dust collector. Kemudian pertukaran udara juga tidak diatur, perbedaan tekanan juga tidak diatur, maka untuk kelas 1A ini, 1B ini, maka persyaratan tata udaranya jauh lebih rendah dibandingkan kelas 1A. Ya, jadi 1B ini misalnya apa? Padat oral, misalnya jamu serbuk, pil, cairan obat luar, setengah padat. Ini sistem tata udaranya bisa menggunakan bisa AC sentral maupun bisa menggunakan AC split. Kenapa? Karena yang diatur hanya suhunya saja. Nah, sedangkan untuk 1A ini harus menggunakan HVAC. Kenapa? Karena di situ ada suhu, ada kelembapan, ada efisiensi saringan, ada pertukaran udara dan juga ada perbedaan tekanan udara yang positif. Ini di CPOTB edisi tahun 2011. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jumlah mikrobanya ditetapkan oleh industri masing-masing, juga sama di situ, ya. Nah, tapi ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, ini ya. Kenapa? Karena di CPOTB edisi tahun 2020 ini, di draft ini, maka kelas kebersihan ruang atau area untuk pembuatan obat tradisional didasarkan pada jumlah maksimum partikulat udara dan jumlah maksimum mikroba udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan. Di mana kelas kebersihan tersebut adalah disesuaikan terhadap tingkat risiko terhadap produk yang dibuat. Di mana kelas kebersihan atau ruang tadi harus merujuk pada tabel yang tersebut di bawah ini. Di mana ketentuan ruang kelas 1A dan 1B dapat mengacu pada kelas E pedoman CPOB untuk pengolahan produk non-steril, di mana persyaratan jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi non-operasional adalah 3.520.000 partikel per meter kubik untuk partikel ukuran lebih dari 0,5 mikron dan 29.000 untuk partikel yang ukuran lebih dari 5 mikron. Nah, jadi dengan peraturan CPOTB di tahun 2020 ini atau draft CPOTB 2020 ini, maka syarat untuk kelas 1A dan kelas 1B harus menyesuaikan dengan pedoman kelas E yang ada di dalam pedoman CPOB edisi tahun 2018 kemarin, di mana jumlah partikelnya sekarang dibatasi atau disyaratkan, yaitu untuk non operasional adalah 3.520 partikel untuk diameter lebih dari 0,5 mikron dan 29.000 partikel untuk lebih dari 5 mikron. Nah, sehingga dalam peraturan ini maka kita harus hati-hati ya. Jadi ini adalah peraturan yang sangat penting sekali, yang sangat mempengaruhi kehidupan dari industri tradisional kita, sehingga Bapak Ibu bagi pengelola industri tradisional maka perlu kita cermati bersama-sama aturan ini ya. Perlu disiapkan sejak dini karena aturan ini belum berlaku, masih dalam bentuk draft. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa menyiapkan jika pada saatnya nanti draft ini akan berlaku, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di dalam CPOTB edisi tahun 2020 ini. Ya, ini adalah
mengingat kembali ya, nanti Anda bisa lihat di area sini, di mana ya, di sini ya, di atas ini, nanti Anda bisa lihat bagaimana klasifikasi CPUB bagian tentang kelas kebersihan, di mana ada situ ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan yang disyaratkan adalah ruang kelas E. Ya, jadi secara dapat dikatakan bahwa persyaratan bangunan untuk pembuatan obat tradisional ini sekarang sama dengan persyaratan untuk pembuatan obat modern. Ya, di mana kalau kita membuat obat modern maka kelasnya ada kelas E. Nah, sekarang juga sama, obat-obat modern juga dipersyaratkan menggunakan kelas E. Acuannya adalah kelas E, tapi namanya tetap sama, namanya tetap kelas 1A, 1B, tetapi acuan jumlah partikel yang digunakan adalah ruang kelas E ini. Nah, jadi kalau kita tahu ruang kelas E ini adalah suhunya 20-27 derajat Celcius, kemudian kelembapan nisbinya maksimum 70%, dan ini yang terpenting, efisiensi saringan udara, dan untuk mencapai jumlah partikel sebanyak 3.520.000 partikel tadi, maka diperlukan filter atau saringan. Di mana kalau pada CPUB diatur bahwa saringan yang digunakan adalah menggunakan HEPA filter. Nah, HEPA filternya apa? H13 dengan efisiensi 99,9% apabila digunakan resirkulasi udara yang diputar kembali. Maka menggunakan saringan yang disebut dengan HEPA filter, high efisiency particulate air atau HEPA, dengan efisiensi 99,95%. Nah, pertukaran udaranya sama tadi, yaitu minimal 5 kali, dan digunakan dalam proses pembuatan tadi. Jika ini yang perlu kita perhatikan ya, terutama bagi Bapak Ibu pelaku industri tradisional, bila saatnya nanti draft CPUTB ini berlaku, maka kita perlu hati-hati dalam melakukan proses jumlah partikel ini atau dalam kualifikasi ruangan ini. Kenapa? Karena sudah dipersyaratkan dengan jumlah partikel tadi. Nah, akan kita lihat ya, terutama adalah untuk yang kelas 1B ya. Kalau 1A mungkin sudah banyak yang bisa memenuhi persyaratan, tapi yang kelas 1B ini, kenapa? Karena ini adalah biasanya kalau kita, karena persyaratan yang dulu tidak disyaratkan jumlah bakterinya, jumlah mikrobanya, ya, jadi kelembapannya tidak disyaratkan, efisiensinya tidak disyaratkan, pertukaran udaranya tidak disyaratkan, perbedaan tekanan juga tidak disyaratkan, maka biasanya kita cukup menggunakan AC sentral maupun AC split. Nah, padahal dengan aturan dari CPUTB yang terbaru ini, maka tidak mungkin kita bisa mencapai kelas E atau jumlah partikel ini dengan menggunakan sistem tata udara menggunakan AC sentral maupun menggunakan AC split. Nah, jadi untuk bisa mencapai persyaratan ruangan tadi, maka diperlukan tata udara atau air handling sistem tata udara ya. Jadi sistem tata udara atau air handling system atau heating, ventilating, air conditioning atau HVAC adalah merupakan suatu sistem yang mengkondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kelembapan relatif, pergerakan dan mutu udara ya, termasuk partikel dan uap yang ada dalam udara tadi. Jadi sistem tata udara ya, namanya juga sistem tata udara, ini disebut dengan AHS atau air handling system. Kenapa air handling system? Karena di sini terdapat begitu banyak peralatan yang terlibat dalam proses pembuatan atau pengaturan udara tadi. Nah, yang diatur apa? Yang diatur adalah heating, karena di situ ada proses pembuangan uap air ya, untuk menurunkan kadar kelembapan relatif. Kemudian ada ventilating, digunakan untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang produksi, untuk mengatur tekanan udara dalam ruang produksi tadi. Kemudian ada air conditioning untuk mengatur suhu atau kelembapan suhu atau temperatur di dalam ruangan tadi. Jadi HVAC adalah yang diatur, heating, ventilating, dan air conditioning. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengatur sistem tata udara tadi. Jadi AHU atau AHS adalah sistemnya, HVAC adalah alatnya. Di situ kenapa? Karena di dalam AHU tadi ada heatingnya, ada ventilatingnya, ada air conditioningnya. Yang mengatur apa? Mengatur suhu, kelembapan relatif, pergerakan, dan mutu udara yang digunakan untuk memasok udara dalam ruang produksi tadi. Nah, sehingga menjadi penting ya. Jadi setiap CPUTB pasti diatur tentang aturan tentang tata udara ini atau HVAC atau air handling system ini. Mengapa penting? Karena
CPUB mengatur begitu pentingnya tentang HVAC ini karena merupakan persyaratan ya sesuai dengan GMB, karena digunakan untuk apa? Untuk melindungi produk yang kita gunakan, kemudian juga melindungi personel dan melindungi lingkungan yang berada di dalam proses ruang produksi tadi atau pabrik pembuat obat tradisional tadi. Jadi HVAC atau HA ini menjadi penting, terutama digunakan untuk melindungi produk. Melindungi dari apa? Melindungi dari kontaminasi, ya, terutama kontaminasi silang yang terjadi, yang bisa terjadi jika tidak dilakukan proses pengaturan tentang sistem tata udara. Jadi sistem tata udara ini untuk melindungi. Jadi salah satu yang sangat penting yang kita bisa cegah untuk bisa dilakukannya kontaminasi silang adalah melakukan sistem tata udara yang benar. Seperti misalnya tekanan debu. Jika prosesnya berdebu, maka diatur tekanan supaya di dalam ruang produksi tadi tekanannya negatif atau lebih kecil daripada koridor, sehingga debunya tidak kemana-mana dan tidak terjadi pencemaran silang kemana-mana. Ya, coba Anda bayangkan kalau misalnya ya jamu untuk perempuan, siat perempuan ternyata masuk ke dalam siat laki, atau misalnya jamu untuk terutama misalnya untuk kejantanan pria misalnya ya, afrodisiak. Bisa pasak bumi, epimedium, ginseng dan macam-macam. Kemudian menyempari obat untuk anak-anak misalnya ya, untuk supaya jadi maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini penting sekali supaya tidak terjadi kontaminasi silang ini. Kemudian juga produk tadi dilakukan perlindungan dengan cara menjaga suhu dan kelembapan secara tepat. Jadi kalau kita tadi kan sudah disampaikan bahwa bahan yang kita gunakan semuanya adalah bahan alam. Bahan alam ini banyak mengandung kuman, banyak mengandung mikroorganisme. Nah, di mana jika suhu dan kelembapannya tidak tepat, maka bisa menyebabkan terjadinya mungkin kontaminasi maupun pertumbuhan dari bakteri, kuman dan sebagainya yang justru akan merugikan dari pasien maupun konsumen yang mengkonsumsi obat tradisional kita nanti. Sehingga ini menjadi sangat penting pengaturan tentang AHU atau AHS ini. Kemudian terhadap personel ya, jadi operator yang juga memproduksi obat yang kita produksi, ini juga perlu dilakukan perlindungan dari bahan atau produk yang kita produksi tadi. Seperti tadi bahwa mungkin dari bahan kalau sedikit mungkin tidak apa-apa, tapi kalau setiap hari menghirup debu dari jamu misalnya ya, jamu pasak kuat atau obat kuat dan sebagainya, nah tentu akan menjadi masalah nanti di dalam operan tadi. Jadi orang juga perlu dilakukan perlindungan supaya debu tidak kemana-mana, tidak mencemari, tidak terhirup oleh banyak orang dan sebagainya. Kemudian juga dalam proses ekstraksi, tadi kan ada proses ekstraksi, biasanya menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap ya, misalnya alkohol dan sebagainya. Nah, untuk melindungi personel maka perlu dilakukan sistem tata udara supaya operator tadi tidak menghirup atau menghisap uap yang berbahaya dari proses ekstraksi tadi. Kemudian juga yang penting adalah bagaimana kondisi kerja yang nyaman ya. Jadi kalau kita kerjanya tidak nyaman, panas, gerah dan sebagainya, tentu banyak berkeringat. Nah, keringat biasanya mengandung banyak kuman. Kalau banyak kuman kemudian apa? Masuk ke dalam produk dan sebagainya. Nah, tentu ini juga menjadi masalah nantinya ya. Kalau jika terjadi pencemaran dari keringat maupun dari pekerja tadi. Kerja yang nyaman juga akan meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kedisiplinan dari pekerja tadi, sehingga ini juga akan melindungi kembali kepada produk tadi. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa CPUTB memandang sangat penting, mengapa HVAC tata udara ini diatur dengan ketat di setiap pedoman CPUB. Kemudian juga yang juga perlu kita perhatikan adalah perlindungan terhadap lingkungan ya. Bagaimana seperti tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh mencemari lingkungan dan juga tidak tercemar oleh lingkungan. Nah, sehingga perlu dihindarkan pembuangan debu ke dalam lingkungan yang ada di sekitar, kemudian menghindari pembuangan uap yang berbahaya dan menghindari pembuangan efluen atau limbah yang berasal dari industri obat tradisional kita sendiri. Nah, inilah mengapa pentingnya, arti penting dari HVAC yang diatur di dalam CPUTB ini. Nah, ini nanti saya sampaikan ya, ada banyak jenis sistem tata udara ya, ada jenis HVAC, ada menggunakan AC sentral atau menggunakan AC split maupun AC Windows. Nah, mana yang paling sesuai? Kalau CPUTB yang lama di 2011 kan persyaratannya sederhana ya, lebih sederhana, di mana untuk kelas A ini menggunakan yang diatur adalah
suhu, RH, kemudian efisiensi saringan juga tidak diatur, tidak dipersyaratkan, kemudian pertukaran udara per jamnya minimal 5 kali, dan perbedaan tekanan. Maka biasanya untuk kelas 1A ini pasti menggunakan HVAC atau air handling system atau AHS. Kenapa? Karena di situ ada persyaratan suhu, ada persyaratan kelembapan, ada persyaratan efisiensi saringan, pertukaran udara dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk kelas 1B, maka karena tidak disyaratkan kelembapan nisbinya atau RH-nya, tidak disyaratkan saringannya, tidak disyaratkan pertukaran udaranya, tidak dipersyaratkan tekanan udaranya, maka bisa menggunakan biasanya menggunakan AC sentral ataupun menggunakan AC split ini. Nah, tapi dengan persyaratan yang terbaru dari draft CPUTB di tahun 2020 ini, di mana ruang ketentuan kelas kebersihan 1A maupun kelas 1B mengacu kepada kelas E dalam pedoman CPUB, maka kita tidak mungkin bisa mendapatkan ruangan tadi dengan jumlah partikel maksimum 3.520 partikel per meter kubik ini dan juga 29.000 untuk yang partikelnya lebih dari 5 mikron menggunakan AC sentral maupun menggunakan AC split. Kenapa? Karena tidak ada sistemnya di situ, tidak ada filternya, tidak ada tekanannya, tidak ada pengaturan volume dampernya dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita lihat persyaratannya, maka mau tidak mau kita harus menggunakan sistem HVAC untuk pembuatan sediaan selain di kelas 1A tadi. Jadi ini yang karena mungkin nanti akan menjadi hal yang perlu kita bicarakan ya dengan regulator, kemudian juga apakah perlu obat-obat seperti jamu serbuk, pil, kemudian cairan obat luar ya seperti kayak minyak telur, minyak kayu putih dan sebagainya harus menggunakan HVAC. Tapi kita lihat bagaimana nanti perkembangannya seperti apa. Saat ini masih dalam bentuk uji publik ya. Kita sudah diminta oleh Badan POM Industri Obat Tradisional untuk bisa menginventarisasi kira-kira apa keberatan kita, bagaimana gap kita ya. Terus terang saya di air mancur untuk kelas 1A sudah memenuhi persyaratan, tapi untuk 1B ini yang agak berat. Kenapa? Karena biasanya untuk menggiling Simplicia ini ruangannya sangat besar sekali, gede sekali, tinggi dan volumenya sangat besar, sehingga kalau dipasang HVAC tentu membutuhkan biaya yang sangat mahal sekali. Karena volumenya ruangannya besar, sehingga tata udara yang digunakan juga sangat besar. Nah, ini memerlukan biaya yang sangat besar. Kita akan kaji lebih dalam lagi bagaimana kelanjutan dari aturan ini, apakah tetap dilaksanakan menggunakan 1B ini harus mengacu juga pada kelas E yang ada di CPUB edisi tahun 2018. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa AHS atau HU ini adalah merupakan suatu sistem. Jadi mengapa disebut AHU atau AHS? Karena terdiri dari beberapa alat atau mesin yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tata udara yang dapat mengontrol suhu, kelembapan, tekanan udara, tingkat kebersihan, serta jumlah pergantian udara dalam ruang produksi sesuai dengan persyaratan ruangan yang telah ditentukan. Tadi kan disampaikan bahwa di kelas 1A tadi, kelas 1A ya, tadi disyaratkan suhunya, kelembapannya, tekanan udaranya, tingkat kebersihannya, jumlah pergantian udara dan sebagainya. Nah, ini hanya bisa dicapai kalau kita menggunakan AHU atau AHS ini. Nah, kenapa? Karena AHS terdiri dari beberapa bagian, ada evaporator atau cooling coil untuk mengatur suhu udara. Untuk mengatur suhu udara karena digunakan untuk mengatur RH, suhu dan kelembapan udara. Karena cooling coil untuk menurunkan suhu dan evaporator untuk mengatur kelembapan udara. Kemudian ada static pressure fan atau blower untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang produksi. Ya, situ mengatur tekanan, mengatur jumlah udara yang masuk dan sebagainya. Kemudian filter digunakan untuk mengatur jumlah partikel. Tadi kan ada persyaratan, yaitu 3.520.000 partikel dengan ukuran 0,5 mikron. Ya. Digunakan untuk menyaring bakteri, menyaring virus dan sebagainya. Ya, virus bisa disaring menggunakan HEPA filter. Kenapa? Karena virus ukurannya adalah di bawah dari 500 mikron tadi. Kemudian ducting digunakan untuk menyalurkan udara dari cooling coil tadi menuju ke ruangan masing-masing, dan damper untuk mengatur jumlah udara yang masuk dalam ruangan, yang mengatur tekanan udara dan sebagainya. Jadi AHU ini terdiri dari beberapa alat, beberapa mesin yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi
kemudian dirangkai menjadi satu ya seperti ini rangkaiannya, sehingga maka terbentuklah yang mengatur tentang sistem tata udara ya. Di sini ada condensing unit yang mengatur tentang suhu dan kelembapan, kemudian di situ ada filter, ada blower dan sebagainya ya. Jadi kalau kita rangkaiannya dalam sistem tata udara di ruang produksi seperti ini, ada mesin granulasi, ada koridor, ada coating, ruang antar dan sebagainya. Nah, ini diatur sistemnya di dalam ruangan ini oleh alat yang disebut dengan AHU atau HS ini. Jadi di sini ada cooling coil, ada condensing unit, ada ada medium filter, ada HEPA filter, di sini ada HEPA filter, ada dan sebagainya. Di sini ada volume damper volume, di sini ada ducting yang menyalurkan udara ya dari sini ke sini dan sebagainya. Nah, ini adalah sistem tata udara sirkulasi yang diatur di dalam draft CPUTB edisi tahun 2020 ya. Termasuk kelas 1A dan kelas 1B tadi. Sedangkan yang di CPUB edisi tahun 2011 yang diatur seperti ini adalah hanya di ruang kelas 1A. Sedangkan 1B tidak diatur jumlah partikelnya, tidak diatur tekanan udaranya dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah pemasangan rangkaiannya di udara, perlu diperhatikan suhunya, kelembapannya dan sebagainya. Kemudian termasuk juga pemasangan dari volume damper ya, dan juga udara return. Ini juga diatur di dalam kelas E. Kalau kita kemarin sudah bicara ya, Anda nanti bisa lihat di sini bagaimana pengaturan tata udara untuk ruang kelas E di CPUB yang diatur. Sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Anda bisa cari di playlist saya, sudah ada di situ. Saya siapkan playlist untuk manajemen industri tradisional dan industri farmasi di Indonesia. Nah, ini adalah tekanan udara yang diatur ya di kelas E, bagaimana pengaturan tekanan udaranya seperti tadi sudah sampaikan ya, supaya tidak terjadi debu di mana-mana. Maka untuk yang padat oral ini, ruang pengolahan tekanan udaranya lebih kecil daripada di koridor, sehingga debu di pengolahan ini tidak kemana-mana, termasuk di ruang pengemas primer. Sehingga tekanan udara dalam ruangan tadi lebih kecil daripada di koridor, dan disebut dengan clean koridor. Nah, sedangkan untuk yang cairan lebat luar maupun cairan lebat dalam, maka tekanan udara dalam proses pengolahan lebih tinggi daripada yang di koridor, sehingga disebut dengan dirty koridor. Kenapa? Karena ruangannya ini tidak berdebu, tapi justru malah menarik debu, sehingga tekanan udara dalam ruangan lebih besar daripada yang di koridor, sehingga debu dari debu yang ada di koridor tidak masuk ke dalam ruang pengolahan yang justru akan menarik debu tadi. Nah, ini adalah pengaturan yang diatur di CPUB edisi tahun 2018 yang kita gunakan, yang di draft CPUTB edisi tahun 2020 ini digunakan sebagai acuan untuk yang kita terapkan baik di ruang kelas 1A maupun di ruang kelas 1B. Nah, tentunya ini juga nanti ada kualifikasi ya, di CPUTB edisi tahun 2020 ini juga diatur tentang kualifikasi sistem tata udara ya. Jadi ini adalah hal baru yang diatur dalam CPUTB edisi tahun 2020 adalah bab tentang kualifikasi dan validasi ya, yang merupakan bab yang sangat spesial ya, bab tersendiri, bab 12 yang merupakan bab baru di dalam CPUTB yang sudah kita kenal selama ini, sehingga nanti kita akan bicarakan bagaimana melakukan kualifikasi dan validasi di industri tradisional yang sangat menarik dan sangat unik, yang sangat berbeda dengan kualifikasi dan validasi di industri farmasi. Nanti kalau industri farmasi Anda bisa lihat di slide di sini di atas ini Anda bisa lihat bagaimana kualifikasi dan validasi untuk industri farmasi. Sedangkan industri tradisional gimana caranya kualifikasi, bagaimana cara validasi. Nah, ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena sangat berbeda ya, bagaimana memvalidasi kunyit, jahe dan sebagainya. Ini sangat menarik. Nanti kita akan bahas lebih detail di bab tentang kualifikasi dan validasi. Nah, yang berikutnya adalah tentang fasilitas yang diatur di dalam CPUTB adalah tentang sistem pengolahan air. Nah, jadi salah satu faktor yang sangat penting juga dalam proses pemutu industri tradisional adalah sistem pengolahan atau SPA. Antara CPUTB edisi tahun 2011 dengan draft CPUTB edisi tahun 2020 ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tidak ada perbedaan sama sekali antara persyaratan baik CPUTB edisi tahun 2020 maupun CPUTB edisi tahun 2011, di mana pada pada CPUTB ini air yang digunakan syaratnya adalah jenisnya adalah jenis air minum ya. Jadi
agak sedikit berbeda dengan CPOB yang digunakan untuk obat modern. Maka untuk pembuatan obat tradisional ini, maka syarat air yang digunakan untuk produksi adalah kita bisa menggunakan air minum, jenis air minum. Boleh juga menggunakan air murni atau purified water. Jadi ada dua pilihan. Kalau di CPOB tidak ada pilihan, maka harus wajib menggunakan air yang purified water atau air murni. Tapi kalau di CPOTB atau untuk produksi obat tradisional, maka kita masih bisa menggunakan air yang berkualifikasi air minum ini. Yang spesifikasinya bisa kita lihat di Permenkes nomor 492 tahun 2010. Di situ ada persyaratan tentang bakteri dan sebagainya. Tapi tidak ada syarat tentang produktivitas, tidak ada syarat tentang TOC dan sebagainya. Tapi tidak ada. Jadi ini juga menarik. Kenapa? Karena salah satu nanti di validasi pembersihan, salah satu parameternya adalah kita melakukan pengujian tentang produktivitas dan TOC, total organik karbon. Nah, sedangkan di air minum ini tidak ada persyaratan tentang total organik karbon maupun tentang produktivitas. Nah, jadi untuk proses produksi air, untuk proses produksi ini kita juga tidak perlu menggunakan, tidak harus menggunakan loop system ya, yang kemarin kita sudah pelajari dengan di CPOB. Nanti Anda bisa lihat di sini gimana di tentang air ya, tentang bagaimana tentang air. Jadi kita bisa menggunakan loop system atau bisa tidak menggunakan loop system. Apabila tidak menggunakan loop system, termasuk air yang dipasok dari luar, jadi kita masih boleh beli air dari luar. Air tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam dan hendaklah dididihkan. Jadi sebelum dipakai harus direbus dulu, dididihkan atau disaring dengan filter bakteri berpori 0,22 mikron. Jadi air yang kita gunakan boleh menggunakan air minum, tidak harus menggunakan air murni atau purified water. Sistem distribusinya bisa menggunakan loop system, bisa tidak menggunakan loop system. Kalau tidak menggunakan loop system, maka tidak boleh lebih dari 24 jam yang kemudian dididihkan atau disaring menggunakan filter bakteri yang berpori 0,22 mikron. Jadi kita lihat di sini adalah filternya berpori-pori atau berdiameter 0,22 mikron atau sekitar 220 nanometer. Jadi ini bisa menyaring bakteri, virus, jamur dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu bakteri virus kan, kalau virus corona kemarin kita diameternya 0,25, jadi 300 sampai 500 nanometer. Jadi 0,3 sampai 0,5. Jadi kalau saringannya 0,22, artinya semua bakteri, semua virus, jamur maka bisa tersaring dengan menggunakan filter bakteri ini. Nah, kemudian yang penting adalah harus dilakukan sanitasi secara berkala pada sistem pengolahan air yang kita gunakan. Kemudian divalidasi baik itu KI, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional dan kualifikasi kinerja, dan dilakukan pemantauan terhadap kandungan mikroba sesuai dengan persyaratan, yaitu maksimum 100 CFU per mililiter. Dan ini yang juga sangat penting, tidak boleh mengandung bakteri patogen, yaitu E. coli, Salmonella dan Pseudomonas. Jadi untuk syarat air ini memang lebih kecil ya, lebih rendah syaratnya dibandingkan dengan obat modern atau CPOB. Dimana kalau CPOB syaratnya harus wajib mutlak menggunakan air murni atau purified water. Sedangkan untuk yang di CPOTB atau obat tradisional ini masih boleh menggunakan air minum ya, dan juga boleh tidak menggunakan loop system, tapi harus direbus atau disaring menggunakan filter bakteri. Yang terpenting adalah kita bisa melakukan ini pemantauan baik secara rutin ya, nanti ada pemantauan di situ. Nanti kita lihat bagaimana proses pemantauannya di slide yang berikutnya. Nah, jadi ini adalah gambar skematik kira-kira proses pengolahan air yang digunakan ya, jauh lebih sederhana dibandingkan dengan dengan pengolahan purified water ya, tidak perlu menggunakan RO, reverse osmosis, tidak perlu menggunakan EDI, tidak perlu menggunakan ozon untuk pembersihan dan sebagainya. Jadi sangat sederhana. Kita bisa menggunakan air yang lebih tinggi daripada air murni adalah menggunakan aquademin ya, karena beberapa bahan alam yang ada di ini mengandung beberapa yang kalau bisa bereaksi dengan ada ion yang ada dalam air, seperti misalnya kalau Anda lihat kunyit yang kalau kena zat besi atau Fe ya, akan warnanya menjadi lebih merah. Nah, itu tandanya teroksidasi. Kenapa? Karena airnya mengandung banyak ion di situ. Nah, sehingga untuk menurunkan kadar ion ini kita bisa menggunakan resin penukar ion atau ion exchanger, baik yang menggunakan cation exchanger maupun menggunakan
anion exchanger. Untuk gunanya apa? Tujuannya adalah supaya bisa mengurangi resiko terjadinya reaksi antara bahan alam yang kita gunakan dengan air yang mengandung banyak ion ini. Ya, jadi ion cation exchanger ini digunakan untuk mengikat atau menurunkan kadar-kadar ion-ion yang positif. Kemudian anion exchanger digunakan untuk mengikat atau menurunkan kadar dari ion yang negatif. Sehingga digunanya adalah untuk menurunkan atau mengurangi jumlah kation tadi. Memang tidak ada persyaratan konduktivitas ya. Kalau kita kemarin bicara tentang air untuk produksi di obat, kan ada syarat konduktivitasnya, yaitu TOC-nya maksimal 500 ppb. Nah, sekarang kalau di air murni atau aquadem ini tidak ada persyaratannya berapa konduktivitas. Kan kemarin adalah 1,13 mikrosiemens, itu adalah konduktivitasnya. Kemudian juga ada syarat TOC-nya juga untuk yang di air murni. Nah, sedangkan yang di CPOTB tidak ada syarat konduktivitas maupun untuk secara TOC ini, sehingga air demin cukup, air yang kita gunakan cukup menggunakan aquademin sudah sangat cukup supaya tidak bereaksi dengan bahan-bahan yang kita gunakan. Ya, boleh menggunakan air minum, boleh menggunakan aquademin supaya tidak supaya kualitasnya lebih baik lagi. Nah, untuk sanitasi tidak perlu menggunakan ozon, tapi kita cukup menggunakan lampu UV karena nanti beberapa proses yang kita gunakan supaya untuk mengurangi kadar kuman yang ada di dalam proses, atau nanti ada disaring juga. Terakhir adalah bisa direbus ataupun juga nanti disaring menggunakan saringan bakteri, sehingga untuk sanitasi ini digunakan tidak perlu menggunakan ozon, tapi cukup menggunakan lampu UV saja. Nah, ini yang terpenting ya, tadi yang bisa diatur di dalam CPOTB yang secara khusus ini adalah merupakan persyaratan, yaitu adanya program pemantauan lingkungan yang dipersyaratkan. Misalnya untuk air untuk produksi ini maka perlu dilakukan pemantauan fisika kimia secara bulanan, kemudian mikrobiologi dilakukan secara mingguan, kemudian pemantauan secara fisika itu baik itu pH maupun produktivitas secara harian. Meskipun tidak ada persyaratan tapi perlu kita periksa ya, kita lihat bagaimana produktivitasnya. Kemudian untuk ruang udara kelas produksi kelas 1A maka perlu dicek bagaimana jumlah partikelnya. Nah, sekarang sudah menjadi persyaratan. Kalau CPOTB edisi yang 2011 jumlah partikelnya tidak dipersyaratkan. Kita bisa menentukan sendiri berapa jumlah partikelnya. Nah, untuk CPOTB edisi tahun 2020 ini jumlah partikelnya sudah dipersyaratkan, yaitu 3.520.000 partikel per meter kubiknya. Kemudian suhu kelembapan ini kita atur secara harian. Jadi ini adalah yang penting sekali bagaimana kita mengatur, memantau kondisi lingkungan yang ada digunakan. Kemudian untuk kelas 1B yang diatur adalah mikrobanya, karena di CPOTB edisi tahun 2011 tidak diatur jumlah partikelnya, maka yang diukur hanya mikrobanya. Tetapi dengan penerapan draft CPOTB edisi tahun 2020 ini, maka untuk ke depan ruang kelas 1B juga harus diukur jumlah partikelnya. Nah, ini yang beberapa yang saya kira sangat berat bagi industri peternakan di Indonesia untuk bisa memenuhi persyaratan dari kelas 1B dengan partikel 3.520.000 partikel tadi. Kemudian untuk ruang penyimpanan, misalnya untuk di ruang antara maupun ruang produk ruahan, perlu dilakukan pengukuran suhu dan kelembapan nisbi atau RH secara harian. Kemudian untuk ruang mikrobiologi termasuk LAF perlu diperiksa jumlah partikelnya, mikrobanya, suhu dan kelembapannya. Jadi ini adalah merupakan pemantauan yang wajib dilakukan. Dan kondisi ruang uji stabilitas pasca pemasaran juga perlu dilakukan pemeriksaan suhu dan kelembapan nisbinya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya kira itulah sekilas gambaran tentang draft CPOTB edisi tahun 2020, terutama tentang bangunan. Ya, di sini ada persyaratan yang sangat krusial yang perlu kita perhatikan ya, yaitu tentang persyaratan di kelas 1A dan 1B yang pada CPOTB edisi tahun 2011 kemarin tidak diatur jumlah partikelnya, tetapi dengan draft CPOTB edisi tahun 2020 ini sudah ada acuan yang sudah kita gunakan, yaitu kelas E untuk ruang kebersihan di CPOB, sehingga kita harus berhati-hati, kita siapkan sedini mungkin sehingga pada saatnya nanti jika ini berlaku maka kita sudah siap, ruangan kita sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di dalam CPOTB edisi tahun 2020 ini. Demikianlah teman-teman semua sekilas gambaran tentang bab 3 dari draft CPOTB edisi tahun 2020 tentang bangunan dan fasilitas.
Bangunan dan fasilitas di industri obat tradisional merupakan persyaratan utama dalam penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Meskipun demikian, hal terpenting dan di atas segalanya adalah baik bangunan maupun berbagai macam sarana penunjang tadi harus terus-menerus dipantau secara berkala, dirawat, dan dipelihara agar senantiasa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya mutu obat tradisional yang dihasilkan bisa terjamin keamanan, kualitas, identitas, potensi, dan kemurniannya. Jika ada pertanyaan, saran maupun usulan mengenai topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.